Bapak Ibu yang kami hormati, sesi tanya jawab ini akan saya bagi menjadi 3 termin. Termin yang pertama ini saya buka untuk 2 sampai 3 pertanyaan. Nah, untuk termin yang pertama ini saya akan persilahkan kepada Bapak dan Ibu tamu undangan, Bapak Ibu kepala sekolah untuk bertanya, menanggapi atau bahkan tentunya bisa juga memberikan saran dan masukannya. Silakan Bapak Ibu, kami persilahkan bisa perkenalkan dulu nama dan asal sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati, izinkan saya untuk memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu guru, terutama narasumber yang telah berbagi praktek baik, dan alhamdulillah saya sebagai kepala sekolah termasuk berbangga karena selama N1 dan OJT 1, 2, 3 dan on-in yang kedua itu saya merasakan banyak hal kaitannya dengan perubahan transformasi pembelajaran di dalam kelas. Itu membawa semangat dan angin segar kepada teman-teman yang begitu betul. Tepuk tangan buat semuanya ya. Kemudian satu yang ingin saya sampaikan kepada 3 narasumber, dari Bu Graciana Seni Budaya, saya sudah ikut ke kelasnya, bahkan ikut senam anak hebat ya tadi di videonya, berarti sudah bermitra dengan saya juga pembelajarannya. Dan juga ke Bu Dewi ya, Bu Mega ya, Bu Mega juga IPA, saya juga kebetulan IPA sama, alhamdulillah cukup menarik ya. Kemudian Bu Kristiwati, Dwi Kuntari Kristiwati ya, beliau juga luar biasa, coach saya saat saya di SMP 3 Limbangan ya. Dia mendorong saya juga sampai detik ini, alhamdulillah. Terus ini saya coba Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini juga antar lintas mapel barangkali ya di sini. Yang saya sementara ini rasakan ketika open class, jadi kemarin itu karena kita juga ada PR, Bapak Ibu ikut ikut kepala sekolah belajar mendalam mengawal dari supervisi kunjungan kelasnya. Saya modelnya open class, dari semua mapel yang saya bersama tim observer dan bersama satu guru yang secara bergiliran kita jadikan tim observer, itu sangat banyak temuan-temuan yang saya dapatkan. Di antaranya, mohon maaf, mapel olahraga itu anak-anak belum sampai ke lapangan Pak, itu udah bahagia Pak. Yang ditunggu-tunggu ya. Belum menerima pelajaran, tahu gurunya membawa tombak, namanya Bapak tombak, lempar galah ya, itu udah pada senang semua. Akhirnya observer yang mempercayai saya, kebetulan gugus ini guru IPA, Mbak pelajaran IPA ini saya goyong ini, saat gurunya anak nebu sudah senangnya luar biasa karena gurunya membawa alat. Bapak Ibu yang saya hormati, berarti dari ketiga paparan tadi saya ingin dari para narasumber memberikan satu, mungkin disebut juga trik jitu ya, karena ternyata aura guru itu mempengaruhi Pak. Aura guru yang dihadapi oleh anak-anak itu Kalau kesan pertamanya sudah menyenangkan, itu
ketiganya menyenangkan semua, dari senyumnya ya Bu ya, senyumnya dan menyenangkan, gayanya yang humble sudah menyenangkan juga. Maka mungkin ada dari ketiga narasumber untuk berbagi trik situ kaitannya dengan tadi ya, mungkin faktor lebih ke arah faktor non teknis, tetapi itu ternyata penting. Dari gaya gurunya, dari gaya bicaranya, dari keramahannya. Kebetulan saat observasi itu saya khususnya untuk mengamati bagaimana lingkungan belajar yang mensupport kondisi anak-anak sehingga mereka punya semangat belajar. Ternyata di antaranya bagaimana guru itu mengakrabi anak ternyata juga penting juga. Mungkin itu ya, jadi konkretnya mungkin bisa berbagi dari 3 narasumber biar anak-anak itu semakin menyambut secara mentalnya bahagia sebelum mendapat konten materinya atau sebelum mendapat dari rumus 8-3-3-4 tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Bangun, kepala sekolah saya, kepala sekolah saya yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi, yang sabarnya luar biasa. Karena beliau yang bertanya, saya juga tertantang untuk menjawab, Bapak. Izinkan saya untuk mencoba menjawab. Jadi menurut saya pribadi sebagai seorang guru, apa trik itu supaya kita dinanti sama anak ketika menjelang pembelajaran itu, yang pertama itu kita harus bisa cara nih wong Jawa niku sampai atine piye, ambil hatinya dulu. Kita harus bisa tahu bagaimana sih karakter siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, bukan berarti saya guru yang baik dan sabar di Bapak Ibu. Saya bisa galak, mungkin bisa ditanya sama murid-murid SMP yang di Pak Ulujami. Saya bisa galak, saya bisa marah, karena saya juga manusia biasa di Bapak Ibu. Tapi mungkin yang menjadi saya merasa dekat sama anak itu, saya seperti artis Bapak Ibu kalau lewat di depan kelas, Bu Grace, dan ketika itu saya juga menjawabnya bukan hanya sekedar ya tidak, tapi juga mulai dari menyampainya dalam. Nah, itu ketika anak saya jawab dengan bahasa dalam, itu mereka lebih ibuku menjawab panggilanku kayak gitu. Tapi kalau kita hanya senyum saja terus ya, itu akan beda. Tapi ketika kita menjawab dengan ramah, dan mungkin karena saya terbiasa menggunakan bahasa Jawa, karena ngapunten Bapak Ibu, saya sebenarnya lulusan bahasa Jawa, bukan seni rupa, bukan seni budaya. Jadi saya kadang malah lebih mengajak anak-anak untuk membiasakan mengganggu yang ada, biar bisa menghormati gurunya. Nah, ketika Bu Grace, halo, ada Bondo, kayak itu, mereka merasa lebih diomong, mereka lebih dekat. Oh, ini ibuku menjawab. Bahkan ada beberapa anak yang tidak memanggilnya bukan Bu Grace gitu, bukan tapi Ibu kayak gitu, dengan nada-nada manjanya mereka. Itu nama Grace itu hilang, tapi mereka merasa bahwa yang mau lewat itu atau guru yang mau masuk ke dalam kelas tersebut adalah ibunya mereka. Sudah tidak pakai ambil guru maupun Bu Grace, tapi ada yang ibu kayak gitu. Itu membuat saya merasa merasa lebih bisa menggandeng mereka, mengajak mereka lebih dalam untuk belajarnya. Karena ya itu, karena kita harus mengenal karakternya dulu, karakter anak-anaknya. Tidak bisa tadi di semua pembelajaran saya ajak untuk bernyanyi dulu, tidak bisa langsung seperti itu. Ada beberapa trik yang ketika saya masuk ke dalam sebuah kelas itu saya melakukan speaking dengan tepuk beat, di mana tepuk beat itu karena di dalam kelas tersebut banyak anak-anak yang ikut ekstra rebana. Nah itu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat ketika ada yang tepuk beat 1, beat 2, beat 3 itu. Nah itu saya juga sering menerapkan di beberapa kelas
itu ikut banyak anak laki-lakinya yang di rebana, dan itu menjadi kesempatan juga bagi mereka yang suka tabuhan bahasa Indonesia ini namanya gitu. Itu juga menjadi kesempatan bagi anak-anak yang suka tabuhan. Jadi malah disuruh sing dugane biasanya kan tabuhan kayak gitu nih. Tapi saya malah mengompakkan kelas untuk biar mereka mendapatkan ruang untuk tabuhan. Anak ngomong tabuhan. Dan itu alhamdulillah semua kelas 7, 8, 9 saya kenalkan tepuk itu. Jadi ketika masuk kelas kadang biasanya setelah salam saya everybody with one kayak gitu, dan mereka langsung seperti itu dan seterusnya. Nah, itu kadang juga saya gunakan ketika anak-anak berkumpul di lapangan. Nah, itu untuk memfokuskan, jadi biar mereka lebih fokus terhadap mau apa yang kita sampaikan. Dan itu selain SPT, terus juga pembawaan kita sebagai seorang guru, dan pastinya yang terakhir menurut saya, kalau saya menjadi seorang guru itu saya tidak suka menjudge anak-anak itu bahwa itu kok iso sih, kok anak dikandani sih. Kalau saya jarang seperti itu Bapak Ibu, tapi saya lebih ayo ini dulu, ayo sinau itu. Mungkin itu beberapa tip dari saya Bapak Ibu. Pak Bangun mungkin bisa ditambahkan sama Bu Mega ataupun Bu Dwi yang mungkin mau menambahi trik-trik yang harus kita gunakan sebagai seorang guru di pembelajaran mendalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Kris. Terima kasih Bu Kris. Itu adalah sesuatu yang sangat membuat kita senang luar biasa kalau kita itu dikenal oleh guru di Bapak Ibu, dimengerti oleh Bapak Ibu, dikenal oleh Bapak Ibu. Nah, itu saya terapkan juga ketika saya menjadi guru. Itu saya berusaha untuk mengenali siswa. Jadi ketika pembelajaran, kebetulan saya itu termasuk guru yang tidak mudah menghafal siswa satu persatu. Saya awali dengan mengabsen siswa, itu ini namanya ini namanya ini namanya ini gitu. Terus ketika nanti dalam proses pembelajarannya, ketika kita berinteraksi dengan siswa, saya sebisa mungkin menyebut nama anak itu. Jadi gimana Mbak Ani, gimana Mas Adam gitu. Dengan menyebut nama anak tersebut, jadi anak itu merasa oh gurunya kenal kalau aku gitu. Nah, itu salah satu trik mungkin bagi saya untuk menarik perhatian anak kepada kita. Kemudian saya juga seperti Bu Grace tadi bahwa pembelajaran yang saya lakukan, saya tidak menuntut anak untuk oke lah bisa, oke lah menjawab soal betul, oke lah anak pusing gitu ya. Saya selalu memberi pemahaman kepada anak-anak kalian nggak bisa nggak apa-apa, pusing nggak apa-apa. Artinya kalian pusing itu berarti otak kalian sedang berkembang sel-selnya sedang berkembang. Kalau sekarang nggak bisa nggak apa-apa, suatu saat kalau kalian memperhatikan, kamu baca lagi, insya Allah kamu akan bisa gitu. Saya selalu menanamkan kepada anak, nggak apa-apa pusing sebentar, nggak apa-apa, nanti otaknya akan bekerja. Nggak bisa salah nggak apa-apa gitu. Itu adalah latihan gitu. Pernah suatu hari ketika saya mengajar materi organ reproduksi pada wanita, pada pria, itu agar anak lebih paham, anak saya suruh gambar, kemudian gambarlah alat reproduksi, terus beri keterangan ya seperti cara lama kita. Terus anak-anak bilang gini, Bu, nggak bisa, gambarnya susah, gambarnya susah Bu, melompong-melompongnya susah. Mosok susah? Anak-anak dulu pernah dapat pelajaran gambar nggak? Pernah disuruh gambar gunung nggak waktu SD gitu? Gunungmu bagus nggak? Kok bilangnya gambarnya jelek, gambarnya saya susah nggak bisa gambar. Dulu gunungmu bagus nggak waktu SD, waktu TK gambar gunung? Bentuknya gini kan, segitiga saya gitu. Iya jelek, kamu bagus. Lagu Bu gitu. Lah nggak apa-apa, kamu gambar dulu, zaman dulu gambar gunung lagu, tapi kan kamu tetap nyoba gambar. Dinilai nggak sama gurunya? Dinilai. Sekarang kalau kamu gambar gunung, gunungnya sudah lebih bagus apa masih utuh kayak dulu? Udah lebih bagus Bu. Lah ya coba kamu belajar gambar sebisanya, jelek nggak apa-apa. Kamu tuangkan
dalam buku gitu kan ya. Terus kemudian gambarmu itu entah jelek entah bagus, kamu kan tahu ini maksudnya bagian-bagiannya, pelan-pelan, nggak usah keburu-buru gitu. Dan akhirnya mereka semua setelah saya lihat gambarnya luar biasa semuanya gitu. Jadi memang kita harus menanamkan pada diri anak itu rasa nyaman, rasa percaya diri itu sangat penting. Mungkin Bu Dwi kita menambahkan. Sudah lengkap semua dua teman saya itu luar biasa ya, apa yang mereka lakukan pastinya juga saya lakukan. Yang inti adalah kita bisa merangkul mereka seperti layaknya anak kita. Jadi perasaan-perasaan bahwa oh ya Bu Guru itu ternyata baik ya, Bu Guru itu kayak ibu saya loh, Bu Guru itu ternyata tidak yang saya bayangkan takut. Nah, anak-anak akan merasa nyaman, betul. Anak-anak akan merasa terlindungi ketika mereka berbuat atau melakukan tugas atau mengerjakan tugas yang salah pun, kalau kita tidak menghakimi mereka, kita menerima proses belajar mereka, maka mereka akan merasa nyaman. Jadi saya juga selalu menekankan pada mereka bahwa ayo nak, tidak ada yang tidak bisa. Sekarang mulai dibuang kata-kata tidak bisa, tidak tahu, embuh, ora urus gitu loh. Jadi tidak itu ubahlah menjadi belum. Tidak bisa jangan, tapi belum bisa. Tidak tahu belum tahu. Jadi kalau kamu punya pikiran yang seperti itu, artinya kamu masih berkembang. Tapi kalau kamu nanti ditanya tidak bisa, tidak tahu, itu artinya sudah mati pikirannya. Jadi betul sekali bahwa pendekatan ke anak kita harus punya data karakteristik atau kita harus mampu untuk mengidentifikasi, kenal dengan anak kita. Tadi juga punya trik untuk hafal. Saya juga sama Bu, kadang-kadang belum begitu hafal, tapi kalau ketika kita bertemu dengan mereka di kelas, bagaimana caranya kita bisa menyebut nama mereka. Ketika kita dipanggil, misalkan Ibu gitu, oh iya, Dok, mau mana Dok? Dibilang Dok aja sudah senang sekali. Jadi memang naluri keibuan, naluri kebapaan kita itu harus kita hadirkan juga pada anak-anak kita. Bukan hanya pada anak kandung atau anak-anak yang kita di rumah, tapi mereka juga perlu sentuhan seperti itu. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Luar biasa sekali, menarik sekali nih Bapak Ibu diskusinya. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari atau tanggapan, saran masukan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Oke, Ibu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Luar biasa 3 pemateri dari awal sampai akhir saya mengikuti. Memang luar biasa.
Ibu Ayu untuk menjawab. Pernah dengar bahwa guru itu orang kenangan apa mungkin. Guru itu adalah sebuah dalam sebuah kelas, dalam sebuah pembelajaran. Jadi apalagi kita yang sudah beberapa pengalaman, beberapa tahun dalam mengajar, pastinya kita punya second choice ya. Benar-benar tadi kalau ngomongin kan second choice, benar ya. Kita pastinya punya second choice, yes. Itu angel lagi nih bu ngomong second choice. Tadi angel ini. Jadi sepintar-pintarnya kita, sekreatifnya kita dalam mengelola sebuah kelas tersebut, karena gini bu, karena guru itu dalam sebuah kelas ibu. Jadi kita juga kalau menurut saya ya gini bu, kita harus punya pilihan yang kedua atau beberapa alternatif dalam menerapkan sebuah pembelajaran. Jadi ketika kita mencoba pembelajaran dengan metode ini, dengan model ini kok kurang berhasil dalam kelas tersebut, kita bisa langsung mengupayakan di pilihan yang kedua. Itu menurut saya mungkin dari Ibu Mega sama Bu Mega dan Bapak. Ya, intinya kita harus punya cadangan. Jadi memang betul-betul itu sering terjadi. Saya juga sering mengalami hal seperti itu. Ketika tadi yang ditanyakan oleh Ibu Ayu bahwa kita sudah mempersiapkan A, B, C, D, bla bla bla, nanti begini. Nanti ketika saya masuk kelas pastinya begini, anak-anak saya harapkan begini. Tapi pada kenyataannya kok tidak. Tadi opsi dari Bu Kris juga memang betul, kita harus punya cadangan, dan yang terpenting adalah tadi kita harus punya kematangan emosional. Kita harus punya kendali atau kendali ego kita agar kita tetap bisa terus mengendalikan kelas yang keadaannya itu dasarnya tidak sama dengan dasolan. Jadi memang betul sekali di balik trik yang memang betul harus diterapkan seperti tadi Bu Grace, tapi secara psikologis kita tidak boleh kalah dengan anak kita. Kita harus punya kematangan emosional yang bisa menghandle semua itu. Begitu Bu, mungkin tambahan dari saya. Saya sepakat dengan narasumber Bu Grace dan Bu Dwi bahwa tadi kita akan memiliki rencana untuk mengajar. Saya mau ngajar ini itu nanti habis ini itu gitu ya. Tetapi ketika kita dipertemukan dengan karakter anak yang berbeda-beda, mungkin dari satu kelas lain dengan kelas yang satunya berbeda, itu betul kita butuh second choice. Seperti ini pada materi yang saya paparkan itu sendiri, itu ternyata juga mengalami kendala yang sama. Seperti contohnya gini, ini saya ajarkan materi tadi tekanan dengan plastisin dan koin percobaan. Kemudian habis itu kalau anak sudah terdapat kesimpulan dari hasil percobaan, anak melakukan eksplorasi pemahaman dengan kuis seperti itu ya. Itu diterapkan di kelas yang saya ajar saat ini bisa. Tetapi kebetulan di kelas kami SMP Negeri 3 Comal itu di kelompok-kelompokkan siswanya, ada siswa yang kelas unggulan gitu, istilahnya kelas atas, rata-rata menengah atas, ada yang rata-rata menengah gitu. Ini saya kebetulan terapkan di kelas yang rata-rata menengah atas. Ketika saya terapkan di kelas yang rata-rata menengah bawah itu ya rata-rata itu untuk membuat kesimpulan dari hasil percobaan itu juga sudah memakan waktu yang lama, sehingga waduh berarti saya kuis tidak bisa dilaksanakan. Tetapi kan anak sudah mendapat kesimpulan ya, jadi sudah ada indikator ketercapaian tertentu di kelas itu, sehingga ada perubahan. Yang namanya pembelajaran itu kan kita melakukan perubahan ke anak, memberikan pemahaman konsep, terus anak bisa mengaplikasi, mengkontekstualisasinya, sehingga dengan adanya indikator-indikator yang kita buat berbeda dari kelas 1 dan kelas lain, bisa kita katakan tercapai. Jika indikator yang plan B itu sudah terpenuhi, itu berarti sudah cukup bagi kami sebagai seorang guru seperti itu. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk para penanya dan para narasumber. Semakin siang diskusinya semakin panas di bawah itu. Ya tapi karena waktu juga sudah menunjukkan
sekitar pukul 11, ya Bapak Ibu. Mungkin kita tutup sesi ini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber hebat kita. Ini kalau bisa kita tarik kesimpulan dari ketiganya, kita belajar bahwa prinsip 8334 ini menjadi fondasi kuat untuk membentuk pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kemudian alat sederhana pun dapat memantik proses berpikir kritis murid. Dan yang ketiga, pembelajaran mendalam bisa dimulai dari langkah kecil namun konsisten. Seperti itu Ibu. Nah, tapi insya Allah walaupun cepat ini waktu terasa singkat, tapi ilmu kita ya baik Bapak Ibu. Sebelumnya kita saksikan dulu video lini masa dari kelas 1D. Selamat menyaksikan.
Baik Bapak Ibu, terima kasih tepuk tangannya untuk Ibu. Tak terasa waktu begitu cepat, tapi insya Allah ilmu yang kita dapatkan akan selalu abadi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari salah satu narasumber. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Ibu semuanya, bahwa untuk mencapai pembelajaran dalam, mari kita ubah mindset kita bahwa pembelajaran dalam itu bukan hal yang tidak bisa kita lakukan, bahwa pembelajaran dalam itu bukan hal yang lama, bukan hal yang baru, tapi sudah kita lakukan. Dan hadirkan jiwa dan raga kita, jiwa dan hati kita untuk selalu memberikan ruang kepada anak-anak kita agar bisa berkembang lebih maksimal. Terima kasih. Luar biasa ini closing statementnya. Baik Bapak Ibu, sebelum untuk menutup acara, saya beri, karena tadi di awal sudah dibuka pantun, jadi penutup juga saya izin untuk berpantun lagi ya. Mohon tolong untuk catatnya. Mendaki bukit saat cuaca terang, pemandangan indah di Kabupaten Pemalang. Terima kasih atas ilmu yang gemilang, deep learning kita bawa pulang. Dengan demikian berakhir sudah sesi talk show kali ini. Semoga inspirasi ini dapat kita bawa pulang dan praktikkan di kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi aktif Bapak Ibu semua. Saya Dewi Upaya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi SPDI dan ketiga narasumber kita yang sudah memberikan kita semangat, memberikan kita suatu ilmunya, dan semoga ilmu yang sudah diberikan dapat kita, dan semoga ilmu yang sudah dibagikan bisa menginspirasi kita semua dan bisa kita aplikasikan untuk kelas kita masing-masing. Baik hadirin semua, dengan berakhirnya talk show tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami mewakili seluruh pengisi acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama acara berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan baik ucapan maupun pelayanan kami. Saya juga akan menyumbangkan pantun. Saya jadi kalau nanti pergi ke lapangan lakukan senam. Jogging olahraga yang tidak mahal. Mari wujudkan pembelajaran mendalam melalui guru profesional. Kami atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami salam